Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait penganggaran satuan upah yang nantinya akan dianggarkan oleh pemerintah desa pada APBD desa. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Sebelumnya, kita ketahui dulu bahwa suatu tindakan, keputusan, dan perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah desa itu tentunya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengingat apa yang diamanatkan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk asas penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya adalah kepastian hukum. Hal itu ada disampaikan di pasal 24-nya. Ada dikatakan bahwa penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan asas yang huruf A, kepastian hukum. Yang artinya seperti disampaikan tadi, segala tindakan, keputusan, dan perbuatan yang diambil oleh pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa serta perangkat desa, itu wajib ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Nah, selanjutnya seperti yang disampaikan di awal video tadi, kita akan melihat dasar hukum ketika pemerintah desa melakukan penetapan volume terhadap upah yang nantinya dianggarkan di APBD desa. Yang pertama, ketika ada amanat peraturan perundang-undangan di mana nantinya upah yang dibayarkan itu setiap bulan, maka pemerintah desa akan menganggarkan untuk volume terhadap pembayaran upah tersebut pada APBD desa, yaitu bulan. Misalkan seperti ini, ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana dalam Permendagri 20 Tahun 2018 ada mengamanatkan belanja pegawai itu salah satunya untuk menampung belanja terhadap penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, serta tunjangan BPD. Hal itu disampaikan di pasal 20-nya. Ada dikatakan di ayat 1, belanja pegawai itu dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan penerima lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD. Selanjutnya ada disampaikan di ayat 3 itu bahwa penganggaran yang ditempatkan di belanja pegawai nanti pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Sehingga dari contoh yang kita lihat tadi, nantinya penganggaran upah pada penghasilan tetap baik kepala desa, perangkat desa serta tunjangan BPD itu bulan. Bisa kita lihat di aplikasi Siskude, mana kita masuk data entry, kita masuk penganggaran, kita masuk isi data anggaran, dan kita masuk belanja dan bidang 1. Selanjutnya kita lihat penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Kita klik lagi 2 kali dan kita lihat salah satunya penghasilan tetap kepala desa. Kita klik lagi 2 kali dan kita klik lagi 2 kali, bisa kita lihat di sini jumlah satuannya yaitu bulan. Nah, karena satuannya bulan, artinya ketika bulannya sudah tiba untuk dibayarkan penghasilan tetap, maka penghasilan tetap tersebut akan langsung dibayarkan ke yang bersangkutan. Misalkan seperti ini, ketika sudah masuk di bulan Juli, berikutnya pemerintah desa belum dibayarkan penghasilan tetapnya, maka nantinya pemerintah desa dapat membayarkan penghasilan tetap baik itu kepala desa dan perangkat desa untuk bulan Juli tersebut. Nah, itulah terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan volume upah dengan satuan bulan. Sekarang yang bukan satuan bulan, artinya nanti pemerintah desa akan membayarkan upah
berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang atau jasa di desa. Jadi regulasi untuk pembayaran upah yang bukan satuan bulan itu berdasarkan peraturan yang mengatur pengadaan barang atau jasa. Nah, dalam LKPP 12 tahun 2019 yang kita lihat tadi ada amanatnya, di mana yang disampaikan di pasal 4 ayat 3 dan 4 itu nantinya pengaturan pengadaan barang dan jasa itu diatur dalam peraturan bupati atau wali kotanya. Sehingga nanti pemerintah desa akan melihat peraturan bupati atau wali kotanya yang mengatur belanja barang dan jasanya. Nah, ketika suatu upah itu dibayarkan berdasarkan LKPP 12 tahun 2019 atau peraturan bupati atau wali kotanya terkait yang mengatur pengadaan barang dan jasa, maka volume satuan upahnya itu bukan bulan, bisa orang kegiatan atau orang harian. Nah, kita simulasikan penganggarannya seperti ini. Kita masuk data entry, kita masuk penganggaran, kita masuk isi data anggaran. Selanjutnya kita pilih belanja, kita pilih bidang 1, dan kita pilih operasional pemerintah desa. Dan kita pilih operasional pemerintah desa. Di sini ada yaitu belanja jasa honorarium insentif pelayanan desa. Kita klik lagi 2 kali dan bisa kita lihat di sini penganggarannya langsung untuk 1 tahun, di mana kita simulasikan dalam 1 tahun yaitu 25 juta rupiah. Jadi nanti penganggarannya betul saja 1 tahun, tapi untuk pelaksanaannya disesuaikan dengan hari kerja staf perangkat desa tersebut. Misalkan 1 hari kerja itu adalah Rp25.000. Selanjutnya dalam 1 bulan staf perangkat desa tersebut telah melaksanakan pekerjaannya itu selama 20 hari yang dibuktikan dengan daftar hadir serta foto kegiatan, sehingga nanti pembayarannya untuk bulan tersebut terhadap upah staf perangkat desa yang kita simulasikan ini adalah 25.000 dikali 20 hari. Sehingga untuk pembayaran upah dengan bukan satuan bulan itu ada perbedaan, di mana untuk upah yang bukan dengan satuan bulan, pemerintah desa mendapatkan jasa pekerja terlebih dahulu, barulah dibayarkan untuk upahnya. Berbeda dengan yang satuan bulan. Ketika bulannya sudah tiba, maka untuk upah yang satuan bulan itu sudah bisa dibayarkan oleh pemerintah desa. Dan dari sini juga dapat kita simpulkan bahwa untuk pertanggungjawaban administrasinya untuk yang satuan bulan cukup tanda terima saja, dan berbeda untuk satuan yang bukan bulan, maka pertanggungjawaban administrasinya yaitu sekurang-kurangnya bukti dia melaksanakan pekerjaannya, baik itu absen, daftar hadir, dan sebagainya, serta dilampiri dengan foto kegiatannya. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.